Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riono Adi Prayoga. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi STMIK Widya Cipta Dharma. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari dosen Bapak Dr. Haji Nur Sabah Eskom Mkom, yang temanya tentang membaca 10 surat dan juga 10 hadis. Surat yang pertama yaitu surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat yang kedua, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahul kufuwan ahad. Surat yang ketiga, surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat yang keempat, surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zatal lahab, wa amratahu hamalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Surat yang kelima dari surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Surat yang keenam, Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yahudul yatim, ولا يعود على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surat yang ketujuh, Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surat yang ke-8, surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turi sini wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Surat yang ke-8, Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amri salam. Salamu hiya hatta matla'il fajr. Surat yang ke-9, Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wada'aka rabbuka wa ma walak, walal-akhiratul khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda,
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السيل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Yang ke-10 surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al yusri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tugas yang kedua tentang membaca 10 hadis. Yang pertama yang berbunyi mencari ilmu. Ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Yang kedua, hadis yang kedua, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya, kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Yang ketiga, hadis yang ketiga berbunyi, sesungguhnya bagian dari tanda dekatnya hari kiamat adalah bahwa bulan terlihat dalam 1 malam seperti untuk 2 malam. Maksudnya menjadi lebih besar dan banyak terjadi mati mendadak dan masjid dijadikan tempat lewat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat dan Ad-Daraqutni dalam Al-Farad tentang Islam dan perkembangan teknologi. Yang keempat, hadis yang keempat yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami dan beliau seorang yang jujur, lagi diakui kejujurannya. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya selama 40 hari berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu pula kemudian menjadi segumpal daging, selama itu pula kemudian diutus seorang malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh padanya dan diperintahkan 4 kalimat, menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat dari Arba'in Nawawiyah tentang proses penciptaan manusia dan takdir yang menyertainya. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal: syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis yang kelima tentang rukun Islam. Hadis yang keenam yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Itu tentang bahaya bid'ah. Hadis yang keenam yang berbunyi,
Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Dan di antara keduanya adalah hal-hal yang samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Itu hadis tentang halal dan haram dari Arba'in Nawawiyah. Yang ketujuh, hadis yang ketujuh yang bunyinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami bertanya untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya. Yang kedelapan, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat dan membayar zakat. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka mereka telah memelihara harta dan darah mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala." Hadis yang ke-8 tentang haram darah seorang muslim dari hadis riwayat Arba'in Nawawiyah. Yang ke-9, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka." Hadis riwayat Arba'in Nawawiyah tentang menjalankan perintah semampunya. Yang ke-10, hadis yang ke-10 yang bunyinya, "Sesungguhnya bagian dari tanda dekatnya hari kiamat adalah bahwa bulan terlihat dalam satu malam seperti untuk 2 malam. Maksudnya menjadi lebih besar dan banyak terjadi mati mendadak dan masjid dijadikan tempat lewat." Itu dari hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mujamul Awsat dan Ad-Daraqutni dalam Al-Afrad tentang Islam dan perkembangan teknologi. Itulah penyampaian dari tugas yang diberikan. Sekiranya bila ada kekurangannya dan juga kesalahannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.